salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu al-munafiqina wal munafiqati wal kuffara nar jahannama khalidina fiha hiya hasbuhum wa la'anahumullah wallahu ghafurur rahim. Shadaqal azim, shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Marilah pertama kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kita bisa mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan pada hari ini. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi kekasih Allah baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan iman zahiriyah batiniyah. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu bentuk sifat yang telah hampir meliputi 80% pada diri kita, menyelimuti 80% pada tubuh kita, yaitu sifat yang disebut dengan sifat munafik. Sampai dijelaskan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa'adallahu munafiqina wal munafiqati. Orang-orang munafik laki-laki dan orang munafik perempuan semuanya. Juga termasuk wal kufar, yaitu orang kufur, orang kafir. Naro jahannama khalidina, di neraka jahanam nanti kekal abadi selamanya. Ya hasbuhum, dan pantas itu tempat buat mereka semua. Wala'anahumullah, dan Allah melaknat. Allah gak suka. Wala'anahumullah, Allah melaknat. Namun justru sifat munafik ini yang hampir dimiliki oleh setiap insan hidup. Setiap manusia hidup umat Muhammad hampir semuanya hampir memiliki sifat munafik. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ma'asyadiqin. Wahai orang yang bertakwa, berkumpullah kalian sama orang-orang yang jujur. Dalam Al-Quran disebutkan seperti ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu pada Allah Subhanahu wa taala. Wa qulu, dan ucapkanlah qaulan sadida, perkataan yang benar. Al-Quran ini menjelaskan begitu pentingnya menjadi hamba Allah yang jujur. Namun kenyataannya dalam kita berbisnis tidak jujur. Dalam kita bergaul tidak jujur. Dalam lisan-lisan kita setiap hari nggak ada kejujuran. Dalam kita diberikan amanah sama sekali nggak jujur. Banyak sekali ini. Dan ini menerjang semua di kalangan pihak. Nggak di pihak orang fakir, nggak di pihak orang miskin, nggak di pihak orang kaya, dan yang paling parah nggak di pihak orang para golongan ulama. Semua. Asal ulama terjun di umarok pasti memiliki sifat ini.
Kenapa? Karena indahnya nuansa dunia yang dihipnotis oleh para iblis ini. Memamerkan begitu banyak modifikasi, disertai modernisasi, istiqomah dalam hal maksiat, sehingga menjerumuskan mereka yang golongan ulama ketika terjun ke urusan umara masuk ke munafik ini. Seorang pemimpin masuk yang tidak bisa mendisiplinkan dirinya menjadi pemimpin yang adil, masuk ke seperti ini. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Dalam hadis disebutkan ayat al-munafikina thalatha. 3 ayat munafik itu ada 3. Kita semua tahu. Pertama, idza kadzaba kadzab. Ketika kita berkata bohong. Pertama, ini hampir dimiliki ketika kita jualan. Ketika kita berdiskusi, ketika kita berdebat, segalanya hampir miliki. Idza kadzaba kadzab. Udah terjebak satu ayat. Di ayat berikutnya, wa idza wa'ada akhlafa. Ketika kita berjanji mengingkari. Banyakkan di antara kita selalu bilang insya Allah, insya Allah, insya Allah. Namun kenyataannya nggak ada sama sekali. Terutama yang berhubungan dengan hutang piutang. Wa idza utumina khana. Ketika diberikan amanah kemudian berkhianat. Berkata bohong, kalau berjanji mengingkari, diberikan amanah tidak bisa menjalankan amanah itu sendiri. Alias berkhianat. Kemunafikan yang semacam ini yang sering sekali menyelimuti setiap insan yang hidup setiap pagi, setiap hari, setiap detik, setiap menit. Secara nggak langsung mengajak kita ke dalam amaliyah di mana amaliyah ini membebankan kita, memberatkan umat Muhammad untuk senantiasa terjerumus ke dalam neraka jahanam. Inilah yang ketika Jibril datang ke Rasulullah menceritakan pada Rasulullah, kalau detik ini Allah ciptakan neraka yang paling ganas, paling panas, paling dalam. Dan neraka ini diciptakan oleh siapa? Jibril mengatakan untuk umatmu ya Rasulullah. Rasulullah langsung pingsan. 3 hari 3 malam tidak keluar rumah. Keluar pas sholat tak, kembali lagi ke kamar. Mikirin umatnya. Umatnya nanti di neraka jahanam, dan ini benar keadaannya. Wa'adallahu munafikina wal munafikati wal kufara naro jahannama khalidina fiha ya hasbuhum wa la'anahumullah wa lahum adzabun adzim. Sedangkan ada 2 munafik. Ya, ada 2 macam munafik. Yang pertama adalah munafik akidah. Di mana ini disebut dengan munafik besar, yaitu menyembunyikan kekafiran kita di dalam hati. Tapi memperlihatkan keimanan kita dengan perbuatan dan lisannya kita, Masya Allah. Atau yang disebut dengan nifak i'tiqadi, yaitu keyakinan. Jadi di depan orang iman, namun kenyataannya dia kufur. Makanya hati-hati ini, andai kata kita sholat, di dalam sholat kita tuh hanya membatalkan kewajiban saja atau menggugurkan kewajiban saja, bisa juga kita masuk dalam munafik
akidah. Di mana hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja. Sholat jamaah, ngikut sholat jamaah, padahal dirinya kufur. Belum tentu kita bisa lihat orang itu cuma dari sisi luarnya saja. Kenyataan hatinya susah diterka. Kemudian yang kedua, munafik amali, yaitu munafik kecil yang menampakkan diri soleh. Tetapi keadaan hatinya tidak seperti itu. Atau disebut dengan nifak al-amal, yaitu kemunafikan amalan. Masyirat muslimin muslimat rahimatunullah. Kalau kita seperti ini, bisa dibayangkan bagaimana tiap detiknya kita berbuat dosa. Bagaimana tiap waktunya kita berbuat menanamkan suatu hal yang berbau maksiat. Bagaimana malaikat raqib dan atid mencatat semua amalan yang kita lakukan. Artinya apa? Terus. Jadi virus munafik ini secara tidak langsung adalah virus yang paling berbahaya. Coba di Al-Quran sampai disinggung seperti itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Sampai disinggung seperti itu. Saking gawatnya, saking daruratnya, saking suatu panasnya situasi yang berbau munafik ini. Virus munafik ini. Sedangkan nifak ini juga dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah nifak ucapan atau nifak qauli, lisan kita. Sama dengan tadi. Idza kadzaba kadzab. Jika kita diperkata berdusta, lisan berdusta, lidah tak bertulang, mutar balikan fakta, terutama di dalam yang berhubungan dengan keadilan. Yang benar jadi salah, salah jadi benar hanya karena uang. Apakah ini tidak munafik? Munafik total. Pantasan Sayyidina Ali radhiyallahu an ketika diangkat menjadi seorang pemimpin, apa yang Sayyidina Ali radhiyallahu an ucapkan yaitu perkataan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena Sayyidina Ali takut dia tidak bisa adil terhadap rakyatnya. Sekarang kita bisa lihat bagaimana kondisi. Apa yang terjadi? Bagaimana situasi iklim? Apakah sejuk di tanah air atau justru menjadi sesuatu yang nggak bisa kita bayangkan? Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, ini nifak qauli, yaitu nifak lisan. Yang kedua nifak perbuatan, yaitu nifak amali. Tadi nifak lisan, sekarang nifak amali. Di mana amal-amal kita, kondisi amaliyah kita, yang ini merupakan ibadah badaniyah. Melangkah ke masjid, berpuasa, kemudian kerja untuk sesuatu yang ini tujuan untuk jariah. Bagian ini bagian merupakan daripada amaliyah, ibadah amaliyah, ibadah badaniyah. Namun di sini ada nifak perbuatan amal, di mana amal-amal ini kita lakukan dengan penuh kemunafikan. Banyak kejadian-kejadian seperti ini. Kita pergi beli ini, bilang beli ini, ternyata enggak beli ini, nyata yang lain, bohong sama istri. Kita berbuat ini, bohong lagi, dan bohong lagi. Kemudian yang terakhir,
yaitu nifak sikap mental atau nifak wasfi. Bagaimana kondisi mental kita? Bagaimana situasi dan kondisi mental kita? Apakah mental kita patut diacungi jempol atau justru sebaliknya? Prediksi yang bagus bagaimana kita nggak tahu. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Inilah merupakan suatu ketentuan-ketentuan daripada apa yang dinamakan dengan al-munafikun. Munafik. Jagalah diri kita, jangan sampai diri kita, lisan kita semua masuk dalam 3 ayat munafik. Idza kadzaba kadzab wa idza wa'ada akhlafa wa idza u'tumina khana. Jagalah diri kita dari 3 ini. Karena neraka jahanam menanti kita. Karena neraka jahanam menunggu kita. Jauhilah ini semua. Jangan sampai kita terseret dengan kemunafikan yang sudah menjadi virus di mata masyarakat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.